kita lihat tuh, maknot. Keren toh. Nah, mantap teman-teman ya, siap pakai, siap digunakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mas Andik Pisau Koki. Tentunya tetap di Bangka Bilah pisau dan golok custom berkualitas, insya Allah. Pisau Koki for you in Afrika. Oke teman-teman, untuk kali ini Mas Andik dapat kerjaan baru membuat arit pengaritan ya teman-teman ya. Ini yang biasa digunakan untuk babat kebun, potong ranting, ataupun mencari rumput untuk hewan ternaknya ya teman-teman ya. Ini bajanya dari bekas baja Soblet ya. Pemotong apa kurang tahu, yang pasti mereknya Kanefusa ya teman-teman ya. Jadi tinggal dipola saja, dipotong lalu digerinda, dibuat mata bilahnya, baru dilakukan penyepuhannya tanpa banyak dipoles apa-apa. Namanya juga arit pengaritan ya teman-teman ya. Nah, ini belum digerinda ya. Dan bagaimana hasil akhirnya? Ikuti terus video ini sampai akhir, dan bagaimana prosesnya penyepuhannya ikuti terus ya. Bagaimana hasilnya? Daripada penasaran, ikuti terus video selanjutnya. Langsung saja kita eksekusi. Untuk pembuatan bilah sebelahnya, yang sebelah kirinya sudah jadi, tinggal yang sebelah kanannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pembuatan mata bilahnya baik yang sebelah kiri maupun sebelah kanan sudah beres ya teman-teman ya. Tinggal kita proses penyepuhan saja. Tapi sebelum disepuh, nah yang namanya arit pengaritan tuh nggak lurus seperti ini ya teman-teman ya. Ini karena bekas daripada Soblet, jadi lurus dari pangkal sampai ujung tuh lurus. Jadi kalau dipakai nggak akan maksimal, nggak enak buat ngarit tuh, nggak enak karena lurus tadi ya. Kalau arit pengaritan itu umumnya dia sekung ke dalam. Nah, yang di sini naik, yang di ujungnya naik ke sini, yang di sini juga naik, yang tengahnya itu masuk ke dalam, ditekan ke dalam. Nah, sebelum disepuh dibuat seperti itu dulu, lebih sekung ke dalam ya. Jadi yang tengah dibikin sekung ke dalam, jadi nanti pas dibuat ngarit, buat babat kebun ataupun yang lainnya tuh enak. Kalau masih lurus kayak gini nggak akan maksimal dan nggak enak ya teman-teman ya, walaupun tajam juga dan ujung-ujungnya gampang, ini ujungnya akan nabrak atau bahasa Jawanya nerucuk kerikil atau batu ya teman-teman ya.
Itu tanpa berlama-lama, yuk langsung kita eksekusi saja. Kita bakar dulu, kita tempa dulu ya teman-teman ya, sebelum disepuh. Dibikin lebih sekung biar enak dipakai saat berkebun, mencari rumput dan lain-lainnya. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, setelah ditempa sedikit jadi agak melengkung, bagian tengahnya agak turun. Kalau buat ngarit tuh enak banget atau buat berkebun ya. Yang bagian ujung sini sudah mulai naik, yang sini naik, yang tengahnya turun, jadi sekung atau melengkung. Kalau dilihat gini tuh ke bawah kan, nah kalau gini tuh kelihatan ya, udah mulai naik. Sekarang tinggal lanjut proses penyepuhan saja ya teman-teman ya. Setelah penyepuhan langsung dibuang hitamnya dikit, langsung jadi bisa digunakan. Tanpa berlama-lama langsung kita sepuh saja. Sampai merong-merong deh. Sampai marah begini teman ya. Kita akan menggunakan sistem quenching ya. Jadi ini nggak akan muncul putihnya teman-teman ya. Kita tunggu dulu sampai redup. Jangan langsung dimasukin teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hasil penyepuhannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi putihnya itu nggak begitu nampak seperti baja bering gitu. Ini sudah melengkung dah ya. Kalau arit pengaritan tuh seperti ini teman-teman ya. Kalau lurus gitu mah nggak enak dipakai. Karena kan kita makainya gini tuh. Jadi begitu ini yang tengah kena, yang atasnya agak naik. Kalau lurus nanti yang kena ujungnya ininya aja. Nah, yuk tanpa berlama-lama langsung kita poles saja, langsung kita kasih gagangnya juga. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk pemolesannya sudah beres ya teman-teman ya. Untuk arit mah segini udah cukup lah, nggak harus bening-bening karena tiap hari juga digunakan berkebun ya. Yang terpenting mengasahnya aja ya. Ini tinggal proses terakhir yaitu pengasahan saja ya teman-teman ya. Untuk gagangnya bukan ini ya teman-teman ya, gagangnya nanti udah ini. Untuk gagangnya sudah ada,
tinggal dipasangin saja nanti. Yuk kita asah dulu ya teman-teman ya, asahnya pakai mesin aja biar cepet. Pastikan ya teman-teman ya, jangan tunggu panas, hangat dikit langsung masukin ke air ketika menggunakan gerinda tangan. Kita naik ke grid 400 ya teman-teman ya. Ke grid 400 yang pakai amplas velcro itu. Ini teman-teman ya, tuh tinggal buang burnya aja. Ini kelihatan nggak ya? Tuh. Nah ini harus sampai lepas sendiri, tapi lepasnya menggunakan stropping ya teman-teman ya. Saya ambil dulu stropping. Udah mulai lepas teman-teman ya. Sudah lepas semuanya, tinggal diterusin. Ini proses pengasahan teman-teman ya, pengasahan manual yang biasa digunakan Mas Andik menggunakan stropping asahan. Saya kasih nama stropping asahan Bisho Koki ya teman-teman ya. Ini hasil modifikasi dari Mas Andik sendiri seperti ini ya. Kanan kiri ini kulit asli ya, dari kulit domba ya, domba Garut. Kemudian ada beberapa amplas yang biasa digunakan oleh Mas Andik dalam mengasah semua produk Bisho Koki. Bagi teman-teman yang mau order stropping asahan Bisho Koki boleh ya teman-teman ya. Tapi tentunya ini hanya bisa untuk mengasah pisau yang masih tajam, hanya tumpul dikit. Nah bukan pisau atau golok rompal atau siping, nggak bisa kalau ini ya teman-teman ya. Jadi ini hanya yang tajam tapi udah terasa tumpul-tumpul. Nah pakai ini saja, jadi nggak perlu repot. Bagaimana setelah diasah menggunakan media stropping asahan Bisho Koki ini? Apakah hasilnya maksimal ataukah kurang maksimal? Kita lihat bersama saja. Jadi siapapun bisa mengasah dengan mudah, cepat, hasil maksimal insya Allah ya. Nah bagi teman-teman yang mau pesen, mau order stropping asahan Bisho Koki, boleh langsung masuk saja di kolom bawah yang ada di video ini ataupun yang ada di deskripsi. Disclaimer, selain daripada nomor yang ada di video dan di deskripsi, Mas Andik tidak bertanggung jawab. Ya, kita lihat bersama bagaimana hasilnya setelah diasah menggunakan media asah
stropping asahan pisau koki. Bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk stropping. Nah, untuk pisau yang masih tajam jangan menggunakan amplasnya, langsung aja menggunakan stropping kulitnya ya teman-teman ya. Hanya untuk menjaga merawat ketajamanmu, jangan pakai amplasnya, kecuali yang udah mulai gredek-gredek kok ke kertas sudah mulai nggak lancar. Nah, itu baru dimulai dari amplasnya, kemudian naik lagi ke amplas berikutnya gitu sampai pada akhirnya nyampailah di stropping kulitnya. Begitu teman-teman ya, siapapun bisa mengasah dengan mudah, simple, hasil maksimal. Oke, sampailah di tahap terakhir, yaitu apa ini namanya, stropping kulit. Nah, kalau buat ngarit itu sebenarnya nggak harus sampai segini-gininya ya teman-teman ya. Arit mah nggak harus sampai setajam pisau sembelih. Nah, ini mah hanya daripada nganggur ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya, apakah hasilnya maknyus atau gagal. Kita lihat saja. Yes, mantap toh. Nih, iya, keren ya. Untuk pengaritan tuh begini aja, nggak usah terlalu tajam, lebar, sampai ngasahnya kena batu ya, rompal lagi teman-teman ya. Gitu. Untuk pengaritan begini tuh udah wis lebih dari cukup, bahkan super ya. Nah. Yes, mantap. Nah, tapi kalau pengen tajam maksimal ya di stropping aja, kan tadi udah diasah, tinggal di stropping, lanjut stropping, hasilnya maksimal lagi gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat tuh, maknyos. Keren toh. Begitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau PO media asah stropping asahan pisau koki, boleh langsung masuk di kolom bawah saja. Nanti tutorial cara pengasahannya nanti dikasih tahu sama Mas Andik ya. Nah, mantap teman-teman ya, siap pakai, siap digunakan. Sekali lagi, ini hanya alat untuk asah media golok atau pisau yang masih sebenarnya masih tajam, cuman dirasa oleh kita udah ada gredek-gredeknya, ke kertas sudah mulai nyangkut-nyangkut. Nah, pakai ini. Tapi kalau yang sudah chipping, udah rompal, itu nggak bisa pakai ini ya teman-teman ya, harus pakai media asah itu, baik yang menggunakan gerinda maupun menggunakan batu asah seperti batu korundum, alundum, karbit dan lain-lainnya. Begitu ya teman-teman ya. Ini hanya untuk menjaga ketajaman saja. Ini mau yang saya pakai yang biasa, nggak ada modelnya ya, seperti ini. Ini yang saya pakai setiap hari gitu. Jadi asah itu ada yang menggunakan batu asah, ada yang menggunakan gerinda, ada yang menggunakan poles, ada yang menggunakan stropping. Banyak cara untuk menajamkan, tergantung dari kebiasaan masing-masing dan feelingnya masing-masing. Mau menggunakan cara apa saja, kalau feelingnya sudah dapat, tajam itu pasti dapat. Tapi kalau kita belum terbiasa mengasah, mau menggunakan alat sebagus apapun ya
hasilnya nggak kurang maksimal gitu, karena kita belum punya feeling bagaimana mengasah yang baik dan benar gitu ya. Jadi mengasah itu menggunakan media apa saja, yang terpenting tahu kapan berhenti, kapan harus dimulai lagi ya gitu ya. Kalau belum paham kapan berhenti dan kapan harus mulai lagi, ya nggak akan bisa maksimal hasilnya gitu. Karena sebenarnya itu udah tajam, tinggal di gini, tapi kita belum tahu, oh ini udah cukup, tapi kita terus akhirnya apa yang terjadi, mata bilahnya kemakan habis sampai kegerus banyak, lebar akhirnya ya teman-teman ya. Jadi gitu, jadi berlakulah hukum tajwid waqaf wal ibtida, yaitu berhenti kapan tahu berhenti dan kapan tahu memulainya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tinggal kita lanjut proses pembuatan gagangnya. Gagangnya sudah jadi, tinggal kita masukin saja. Untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nih, mantap, tinggal dibuat ngarit aja, nyari rumput, bapak kebun ya teman-teman ya. Mantap. Ini kalau bukan tetangga yang bikin, sebenarnya saya nggak mau bikin arit tuh ya teman-teman ya. Ini permintaan tetangga. Ribet bikin arit tuh, ribet ya, bikin arit tuh ribet. Biarkan ini menjadi rezekinya untuk pengrajin pandai besi yang membuat arit ya. Jadi Mas Andik mau tetap di jalur pisau kaki, pisau dapur, pisau sembeli, golok sembeli saja. Oke, terima kasih sudah melihat videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Bila dirasa video ini ada guna dan manfaatnya, silahkan di like, komen, dan share. Semoga menjadi amal baik untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, saya Mas Andik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.